Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 24 September 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan, bertanya untuk mengerti. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ada kata-kata bijak katakan, malu bertanya, sesat di jalan. Hal ini secara sederhana mau katakan pada kita bahwa jangan malu untuk bertanya kalau memang tidak tahu. Jangan malu untuk belajar sesuatu hal baru kalau memang benar-benar sungguh ingin mempelajari sesuatu yang baru. Atau lebih jauh bisa dikatakan bahwa belajarlah rendah hati agar bisa mengerti dan memahami banyak hal. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, para murid kebingungan, tidak mengerti, dan tidak memahami apa yang Yesus sampaikan pada mereka, bahwa Dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan akan menderita. Dia akan menderita, Dia akan memanggul salibnya. Penderitaan tidak masuk dalam konsep para murid terhadap seorang Mesias. Tetapi persoalannya, mereka tidak berani menanyakan pada Yesus apa yang menjadi maksud dari perkataannya itu. Apa arti perkataan Yesus itu? Saudara dan saudariku, karena ketidakberanian para murid ini, dalam banyak kesempatan mereka juga tidak berani untuk bertanya apa yang sebenarnya Yesus maksudkan. Ketidakberanian mereka untuk berinteraksi dengan Sang Guru, inilah yang membuat para murid lambat dalam perkembangan iman mereka kepada Sang Guru. Ketidakberanian mereka untuk menundukkan diri di hadapan Sang Guru dan belajar hal-hal baru dari Sang Guru yang kadang atau sering tidak masuk dalam konsep pemikiran manusia mereka, sering membuat mereka tetap dalam kegelapan ketidakmengertian mereka. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pengajaran buat kita para murid zaman sekarang saya kira sudah jelas apa yang dikatakan Injil tadi. Pertama-tama, beranilah untuk mengejar pengetahuan. Beranilah untuk mengejar pemahaman dan pengertian yang benar dan baik akan iman kita kepada Tuhan. Belajarlah memperdalam sabda Tuhan itu. Bukalah diri untuk masuk lebih dalam mengetahui dan memahami sabda Tuhan. Kedua, beranilah untuk mengakui keterbatasan kita dengan kerendahan hati, agar sabda Tuhan itu sungguh bisa menembus diri kita, sehingga kita sungguh mampu mengerti
dan memahami rahasia ilahi. Jangan pernah takut untuk menghadapi kejatuhan dalam pemahaman akan Tuhan. Tetapi juga harus diingat bahwa dalam kejatuhan, semoga kita bisa lebih merasakan karunia Tuhan yang membangkitkan kita untuk bisa lebih setia dan berkomitmen akan Tuhan, pada Tuhan. Saudara dan saudariku, bacaan Injil yang kita dengar tadi mengajak kita untuk terus berjuang untuk sungguh menjadi murid Tuhan dengan berelasi secara akrab, dan bukan hanya akrab tapi personal dengan Dia, dengan Tuhan. Semoga kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan syukur atas karunia iman buat kami. Kami sering tidak berani untuk membuka diri karena kedosaan kami. Kami takut. Karena itu Tuhan, bantulah kami terbuka pada sabda-Mu, agar sabda-Mu sungguh mentransformasi kami, agar kami sungguh memahami dan mengerti sabda-Mu dan kehendak-Mu buat diri kami, agar kami mampu melaksanakannya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Anda sekalian, semua orang yang Anda sayangi, usaha dan karya Anda dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda, dan jalanilah hari ini dengan senyummu. Selamat berakhir pekan.